Anda pernah lihat nggak, ada orang yang kelihatannya sering banget gagal, tapi entah gimana ujung-ujungnya sukses besar. Atau mungkin Anda sendiri lagi ngerasa, kok kayaknya sebagian besar usaha saya sia-sia ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu ide yang, wah cukup mengejutkan, yang bisa menjelaskan fenomena ini. Ini semacam kunci tersembunyi di balik kesuksesan yang luar biasa. Ide ini datangnya dari buku yang keren banget, The Psychology of Money. Tepatnya di bab 6 yang judulnya aja udah provokatif, Tails You Win. Judul ini seolah-olah bilang, sisi ekor keluar, tapi kamu tetap menang. Aneh kan? Ini menyiratkan sebuah kebenaran yang ganjil, bahwa terkadang kita bisa menang bahkan saat kayaknya keberuntungan lagi nggak berpihak sama kita. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Rasa frustrasi waktu proyek-proyek kecil kita gagal, atau ide-ide yang kita pikir brilian ternyata nggak jalan sesuai rencana. Dan ini bikin kita mikir, kalau kegagalan-kegagalan kecil ini hal yang biasa, terus gimana ceritanya ada orang yang bisa sukses besar sampai hidupnya berubah total? Apa jangan-jangan ada rahasia yang kita nggak tahu? Nah, jawabannya ternyata terletak pada satu mitos yang udah lama banget kita percaya. Mitos bahwa untuk sukses, kita tuh harus selalu benar, harus terus-menerus menang. Dan hari ini, kita akan coba hancurkan mitos itu sama-sama. Seringnya kan kita mikir, sukses itu kayak atlet jagoan yang menang 8 dari 10 pertandingan. Kita mikir pokoknya saya harus lebih sering benar daripada salah. Tapi, gimana kalau saya bilang, di dunia nyata, entah itu investasi, bisnis, atau bahkan karir, cara mikir kayak gitu tuh salah total. Oke, siap-siap. Ini dia ide yang bisa mengubah cara pandang kita. Gimana kalau Anda bisa salah? Bahkan sering banget salah. Tapi di akhir cerita, Anda tetap jadi super sukses secara finansial. Nah, inilah intinya. Selamat datang di prinsip Tails You Win. Biar benar-benar paham, kita perlu kenalan dulu sama satu konsep namanya peristiwa ekor atau tail event. Dengar namanya mungkin kedengaran rumit ya, tapi tenang aja. Cara paling gampang buat ngertiin ini adalah lewat sebuah kisah nyata yang luar biasa banget. Cerita ini dimulai dari seorang pria bernama Heinz Berggruen. Dia ini bukan dari keluarga kaya atau kolektor seni sama sekali. Justru sebaliknya, dia ini seorang pengungsi yang kabur dari Nazi Jerman. Dia benar-benar mulai hidup dari nol, dan secara nggak terduga, dia malah jatuh cinta sama dunia seni. Nah, disinilah strateginya jadi super menarik dan aneh nggak kayak orang kebanyakan. Bergruen ini nggak sok jadi jenius yang coba nebak-nebak, wah lukisan ini pasti bakal mahal. Nggak. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang mirip banget sama reksadana. Dia beli karya seni banyak banget. Pokoknya, dia sebarin taruhannya seluas-luasnya. Dan hasilnya bener-bener mencengangkan. Dari koleksinya yang segunung itu, sebagian besar karyanya, ya gitu-gitu aja. Nggak ngasih untung gede, mungkin cuma balik modal, atau malah rugi. Tapi, cuma segelintir aja. Beberapa karya dari master kayak Picasso, nilainya meledak, meroket gila-gilaan. Dan kemenangan super besar dari beberapa karya ini, sendirian, cukup buat ngangkat nilai seluruh koleksinya jadi lebih dari $1 miliar. Gila kan? Kisah Bergruen ini adalah contoh sempurna dari apa yang kita sebut peristiwa ekor. Jadi, peristiwa ekor itu adalah sebuah hasil yang jarang banget terjadi, tapi dampaknya dahsyat banget. Saking dahsyatnya, dampaknya itu bisa nutupin semua hasil-hasil kecil lainnya digabungin. Gampangnya gini deh, mungkin dalam setahun ada ratusan hari biasa-biasa aja. Tapi ada satu hari, misalnya hari di mana Anda dapat pekerjaan impian yang bisa nentuin arah hidup Anda buat 10 tahun ke depan. Nah, itulah kekuatan sebuah peristiwa ekor. Oke, mungkin sekarang Anda mikir, ya iyalah kalau dunia seni atau startup teknologi yang risikonya tinggi sih masuk akal. Tapi gimana kalau saya bilang prinsip yang sama persis juga berlaku di tempat yang kita kira paling stabil dan bisa ditebak? Yaitu pasar saham. Kita kan biasanya ngelihat perusahaan-perusahaan raksasa di bursa saham itu kayak benteng yang kokoh ya, investasi aman buat jangka panjang. Padahal kalau kita bedah datanya, kenyataannya itu jauh lebih liar, lebih mirip roller coaster, di mana cuma segelintir peristiwa ekor yang nentuin segalanya. Coba deh, perhatiin angka ini baik-baik. 40%. Itu artinya 4 dari 10 perusahaan publik di indeks Russell 3000, dan ini isinya bukan perusahaan ecek-ecek loh ya, tapi perusahaan besar dan mapan, itu ngalamin kerugian yang parah banget sampai mereka nggak pernah bisa bangkit lagi. Coba bayangin, hampir setengahnya itu bisa dibilang gagal total. Oke, sekarang kita lihat sisi sebaliknya.
Kalau 40% perusahaan itu anjlok, terus untungnya pasar datang dari mana dong? Nah, jawabannya ada di angka ini. Cuma 7%. Iya, Anda nggak salah dengar. Cuma segelintir perusahaan, cuma 7% dari total yang jadi penanggung jawab atas semua keuntungan di indeks itu. Kinerja mereka bukan cuma bagus, tapi luar biasa banget. Saking luar biasanya, bisa nutupin semua kerugian dari mayoritas perusahaan lain. Dan grafik ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Kegagalan besar itu bukan hal aneh, tapi justru hal yang normal di setiap industri. Coba lihat aja sektor teknologi. Lebih dari setengah perusahaannya anjlok parah. Bahkan di sektor yang kita anggap aman, kayak utilitas, lebih dari 1 dari 10 perusahaan itu gagal total. Jadi pesannya jelas banget, kegagalan itu ada di mana-mana. Justru kemenangan besar yang luar biasa lah yang langka. Lihat data kayak gini mungkin bikin kita agak ngeri ya. Waduh, kalau sebanyak itu perusahaan yang gagal, gimana caranya kita sebagai investor biasa bisa menang? Nah, ternyata jawabannya bukan soal jadi jenius milih saham. Jawabannya jauh lebih simpel. Tapi seringkali jauh lebih susah juga, yaitu bertahan. Coba kita bayangin ada 2 investor waktu pasar lagi anjlok parah. Investor pertama panik, jantungnya deg-degan, dia langsung jual semua sahamnya. Alasannya, nanti aja deh beli lagi kalau situasi udah aman. Investor kedua, ya sama-sama cemas sih, tapi dia berusaha tetap tenang. Dia tetap pegang rencananya, nggak ngapa-ngapain, dan biarin aja badainya lewat. Terus hasilnya gimana? Ternyata investor yang tetap tenang dan bertahan di pasar, di akhir cerita punya uang 75% lebih banyak. Kok bisa bedanya sejauh itu? Soalnya, keuntungan terbesar pasar itu seringkali datangnya dalam ledakan singkat yang nggak bisa ditebak. Biasanya justru setelah masa-masa paling suram. Dengan tetap bertahan, dia memastikan dirinya ada di sana untuk nangkep peristiwa ekor positif yang dahsyat itu. Ada kutipan dari Napoleon yang pas banget buat ini. Seorang jenius adalah orang yang bisa melakukan hal biasa saat semua orang di sekitarnya lagi panik. Jadi, dalam investasi, jadi jenius itu bukan berarti bisa bikin prediksi yang rumit, tapi soal punya ketenangan emosi buat tetap berpegang sama rencana simple di saat semua orang lagi kalang kabut. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Gimana caranya kita ngambil pelajaran berharga ini dan mengubahnya jadi pola pikir yang benar-benar bisa kita pakai di karir kita, keuangan kita, ya di kehidupan sehari-hari? Coba dengerin deh kata-katanya Jeff Bezos waktu produk Fire Phone dari Amazon gagal total. Dia bilang, kalau kalian pikir itu kegagalan besar, kami lagi ngerjain kegagalan yang jauh lebih besar sekarang. Dia ngerti sesuatu yang penting banget. Gagalnya Fire Phone itu ibarat biaya sekolah buat eksperimen yang akhirnya ngelahirin kemenangan raksasa kayak Amazon Web Services atau AWS. Intinya, buat nemuin satu peristiwa ekor yang sukses, kita harus rela ngelewatin banyak kegagalan di tengah jalan. Ini tuh persis kayak fenomena gunung es. Waktu kita nonton stand-up comedy special di Netflix, yang kita lihat kan cuma puncaknya aja, lelucon-lelucon paling lucu yang udah pasti berhasil. Yang nggak kita lihat, itu bagian bawah gunung esnya yang gede banget. Ratusan malam manggung di kafe kecil, nyobain materi baru di depan penonton yang diam aja, dan ribuan lelucon yang garing total. Kesuksesan yang kita lihat itu adalah si pemenang ekornya, yang dibangun di atas tumpukan kegagalan yang nggak kelihatan. Oke, yuk kita rangkum semua ini jadi 3 langkah praktis buat pola pikir baru kita. 1. Anggap gagal itu normal. Terima aja fakta kalau sebagian besar usaha kita nggak akan jadi home run. Itu bukan berarti Anda payah, tapi emang begitulah cara dunia bekerja. 2. Fokus untuk bertahan. Prioritas utama Anda itu bukan buat menang terus, tapi buat mastiin kegagalan-kegagalan kecil nggak bikin Anda terlempar keluar dari permainan. Dan yang ketiga, main jangka panjang. Kasih diri Anda waktu yang cukup, karena peristiwa ekor yang bisa mengubah segalanya itu butuh waktu buat muncul. Jadi, inilah pesan utamanya. Berhenti terobsesi buat selalu benar di setiap keputusan. Jangan sampai rentetan kegagalan kecil bikin Anda patah semangat. Sebaliknya, coba dialihkan fokus Anda. Cukup untuk bertahan, untuk tetap ada di dalam permainan. Karena pada akhirnya, kesuksesan terbesar dalam hidup kita itu seringkali bukan datang dari rentetan kemenangan kecil yang konsisten, tapi dari kesabaran kita untuk tetap ada, menunggu beberapa momen langka itu datang dan mengubah segalanya.